Jadi kayak kita juga udah tahu tadi, sebelum saya explore tadi, Kang Arif, saya taruh thermal kamera dan night vision. Itu menyorot ke bungalow yang paling angker. Oke. Apa yang terjadi adalah setelah sekitar 30 menit kita tinggalkan kamera itu di sana tadi. Ketika gue lagi ketahan kayak gitu, gue terus natap ke dalam. Secara visualisasi gue nggak ngeliat apa-apa, bro. Mata nggak kelihatan apa-apa. Tapi batin gue mengatakan memang ada sosok di dalam. Hanya waktu si Erik mendeteksi dengan alatnya, dia sempat kelihatan tuh seperti ada sosok tipis, asap gitu ya, itu berbentuk nenek-nenek. Dan energinya kata Erik ini cukup kuat. Selamat malam, Om. Selamat malam. Sehat, Om ya? Alhamdulillah. Baru sembuh greges. Masih agak-agak meriang, Om. Enggak sih, udah mendingan lah. Ya, tinggal sisa ngilu-ngilu dikit aja. Malam juga sembuh, Om ya? Ya insya Allah. Om, ini kita kembali di tahun 2020, Om. Iya. Karena pada saat itu Om Arya Sena ini sempat melakukan penelusuran dengan Erik, Dokter hantu. dokter hantu ya. Dulu masih dikenal ya. Diliput sama media TV, Om. Betul ya. Di salah satu tempat yang berada di Cibodas, kaki Gunung Gede Pangrango. Betul di ya. Villa Terbengkalai. Betul, Villa Terbengkalai. Om, spill sedikit ya, Om. Ngalamin kejadian apa ini pada saat itu, Om? Iya, sebenarnya kejadian spesifiknya nggak ada ya, karena kita ada di lokasi. Ya hanya saja di sana banyak hal baru yang gue temuin gila gitu. Kegilaan Erik, di mana dia ngejar-ngejar energi ya, supaya energi itu bisa nampak dan jelas terekam kamera. Sedangkan gue ngalamin di mana gue tuh merasakan sebuah tempat yang gue sangat takut datang ke lokasi itu sebelumnya, tapi akhirnya dengan izin Tuhan gue bisa mengatasi ketakutan gue itu. Dan di tempat itu juga gue merasakan sesuatu yang energinya tuh luar biasa besar. Nah, ini juga pertama kalinya ya, Om ya, bagi Om Arya Sena ini melawan teknologi dan intuisi dan teknologi. betul Ini pertama ya. kalinya, Om. Betul, di compare itu pada saat Dan itu ini sinkron semua. sinkron, alhamdulillah sinkron. Wah, nanti kita simak aja nih cerita dari Om Arya Sena nih pada saat itu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Nah, buat teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian ataupun urban legend, kalian bisa langsung DM ke Instagram besok pagi atau kalian bisa chat nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Iya, waktu itu kita kerja sama Jack TV ya. Jack TV. Iya, Jack TV. Kebetulan gue pernah ngisi acara kan di Jack TV ya. Yaitu ya sama podcast lah. Waktu itu gue ngisi cerita soal Raung sama Slamet. Setelah itu berkembang lah ke penelusuran karena ada Erik ini. Erik kan punya metode yang khusus tuh. Oh Ya, iya. dia pakai alat, dia pakai gelombang elektromagnetik kalau nggak salah ya. Jadi alatnya itu nanti kalau dia menangkap gelombang-gelombang yang berasal dari makhluk astral, dia akan menyala. Sedangkan kalau gue dipercaya menggunakan intuisi gitu, karena pengalaman gue keluar masuk hutan. Ya udah, deal. Start awal berangkatnya itu karena gue kenal sama seorang kameramennya, itu gue berangkat dari Depok Timur, rumahnya Embeng. Terus nanti kita ketemuannya tuh di daerah Cibodas terminal. Ya itu sekitar jam berapa ya? Kita berangkat mungkin habis Isya, masuk ke Cibodas itu sekitar jam 9.
Ya di sana udah nunggu tuh tim Jack TV, berikut juga dengan Erik nih. Kenalin lah gue sama Erik. Udah kenalan seperti biasa lah, karena ini memang berhubungan dengan televisi, jadi agak ribet dia perizinannya. Kesono kesini dulu lah, cari ini dulu, cari apa namanya, cari narsum, terus cari bagaimana sih cara bisa masuk ke lokasi gitu dengan aman gitu. Dapatlah beberapa orang di sana, salah satunya yang gue ingat tuh Bang JJ. Terus satu lagi siapa ya? Gue lupa namanya dia. Ada semua tuh di apa namanya, di rekamannya Jack TV itu ya. Kita briefing. Ternyata setelah briefing itu kita baru mulai penelusuran sekitar jam 11 malam. Nah, start awal penelusuran itu di depan ini Gapura Gunung Gede Pangrango. Oh iya. Ya kita di situ dulu, gue buka acara sama Erik. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kabar Misteri hari ini bersama saya Erik dan Arya Sena. Oke, jadi hari ini kita ada di satu tempat di kawasan Cibodas ya, Bang Arya ya. Setelah selesai buka acara, kita masuk ke lapangan golf, jalan, kita ketemu tuh telaga, ingat nggak? Tahu kan telaga? Dari telaga itu nanti kita ke kiri, terus nanti ada jalan batu mengarah ke satu lokasi. Nah itu di ujung letak vilanya, memang dia sangat terpencil. Tetapi sebelum sampai sana, ya lepas dari lapangan golf, itu ada beberapa kejadian sih, ya. Di mana di tengah perjalanan itu Erik sempat berhenti karena alatnya sempat mendeteksi sesuatu ya. Waktu itu kita di-compare tuh kemampuan intuisi sama kemampuan teknologi gitu, apakah bisa dihubungkan ataukah memang tidak gitu kan. Kebetulan ketika si Erik berhasil menangkap gelombang energi dari makhluk tersebut, adalah satu lokasi yang menurut visualisasi itu kayaknya lebih gitu kan. Nah, gue disuruh waktu itu sama Erik suruh maju dulu dicoba gitu. Coba Kang kita compare gitu, bisa nggak nih? Kang Erik kan pakai intuisi gitu ya. Oke, gue coba maju. Itu di pinggiran hutan ada satu pohon yang agak gede. Gue coba tuh di situ menggunakan teknik nafas ya, menggunakan teknik rasa gitu kan. Karena kan setiap makhluk itu diciptakan memiliki energi. Benda mati punya energi. Apalagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Suka tidak suka, itu ada memang gitu kan. Nah, di sini nih Erik coba Bang, lu maju dulu deh. Gue coba nih, ya menggunakan teknik di mana rasa itu gue pusatkan ada di sini di telapak tangan. Ini menggunakan aliran napas, bukan ilmu ya. Nggak ada ilmu batinan, nggak ada ini. Cuman kita coba fokuskan ke telapak tangan ini, energi positif kita, terus kita coba alirkan juga dengan nafas, dengan intuisi, dengan rasa. Nah itu waktu itu gue ingat ada getaran balik di pohon itu. Terus gue ngomong sama Erik, ini kayaknya ada nih, coba alat lo deh. Ketika gue udah memberikan pengakuan seperti itu, Erik maju tuh, nyalain alatnya, bunyi. Ternyata memang ada energi di situ, bunyi tuh alatnya Erik. Nah disinilah bisa di-compare ternyata kemampuan intuisi dengan kemampuan teknologi. Barulah kita di situ ketemu tuh satu jawaban ya. Mungkin ini kebenaran atau sesuatu yang sifatnya memang seperti itu, gue nggak paham ya. Karena waktu itu kan kita penelusuran. Jadi segala sesuatu yang akan kita hadapi ini ya nanti semua tergantung penelusuran kita ke lokasi-lokasi yang akan kita tuju. Selesai dari situ, Erik jalan duluan tuh misah gua. Selama masing-masing ini ya Erik kemana gue lupa ya, gue di belakang tuh sama dua orang kameramen dari Jack TV. Itu nggak ada gue nangkep sesuatu yang energi seperti yang ada di pohon pertama, itu nggak ada. Ya seandainya ada getaran energi ataupun gesekan, gue rasa itu normal karena pohon punya energi, batu punya energi, makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat juga punya energi. Tapi pada waktu itu gue nggak ungkap karena memang ini biasa. Kira-kira setengah jam gue sama Erik pisah, akhirnya kita ketemu di telaga tuh. Di telaga kita kumpul, kita ngobrol ngebahas. Ngebahas hasil dari penelusuran kita masing-masing. Waktu itu Erik ngasih keterangan banyak katanya, alatnya dia tuh banyak berbunyi di titik-titik tertentu. Ya, gue ngasih keterangan nggak ada, kecuali cuman getaran-getaran kecil yang mungkin kalau dalam lampu indikatornya si
Erik itu ya cuma nyala-nyala, cetut dikit lah kan, dia ada 3 tuh, gue inget. Ada 3 lampu indikator, cuman gue lupa yang warna apa aja yang mengindikasikan ada kekuatan yang besar gitu. Entah merah, entah biru, entah hijau, gue nggak tahu ya, lupa ya. Intinya di pinggiran danau itu sekitar 15 menit kita briefing, kita saling menjelaskan apa yang kita dapat. Setelah itu kita bergerak ke sebelah kiri, ada satu bangunan, nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak tuh ya. Nah, di lokasi bangunan ini, cuman nggak bisa gue sebutin ya. Nah, ini sebelum ke villa yang nanti di ujung. Ada satu bangunan lagi, kita coba explore di sini. Nah, menurut dongeng ya, menurut mitos, cerita yang berkembang yang tidak disebarluaskan ke khalayak umum ya, hanya berkembang di orang-orang lokal. Katanya konon ya, di bangunan ini kerap terlihat ya satu sosok kepala suka menggelinding. Nah, ini ceritanya. Nah, karena waktu itu kita dapat cerita seperti itu, Erik memiliki alat yang bisa mendetek, tetapi gue nggak tahu dia bisa visualisasi atau tidak. Nah, kalau gue punya intuisi yang terkadang dengan izin Allah bisa dapat visualisasi, tapi segalanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gue juga ngomong waktu itu sama pihak Jack TV ya, sama kameramennya, sama produser acara. Kalau masalah visualisasi, gue nggak tahu. Kalau emang beruntung, ini sosok yang disebutkan tadi, kepala menggelinding, itu bisa terlihat. Nanti bisa gue deskripsiin. Kalau memang Allah izinin kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya enggak ya jangan kecewa. Gue bilang soalnya gue bukan praktisi, gue bukan ahli supranatural gitu. Hanya saja gue sering naik gunung dan kerap lah, dalam artian sering lah gue berbenturan dengan hal seperti ini. Hanya saja kemampuan gue tidak seperti orang-orang yang katanya indigo lah atau orang-orang yang ahli supranatural, bukan. Waktu itu pihak produser, oke bang, nggak apa-apa sip kalau kayak gitu. Oke, bergerak kita tuh. Gue ditemani 2 orang kameramen, Erik ditemani 2 orang kameramen. Erik di sisi, pokoknya gue sama Erik tidak dalam satu sisi, karena masing-masing dari kita kan ada metodenya masing-masing ya gitu. Pertama Erik nih menjelajah. Ya sebelum gue jalan, Erik dulu jalan, dia menjelajah. Dia ngikutin alatnya dia nih, indikasi alatnya dia. Kalau misalnya ada seperti berkedip-kedip terus bunyi tit, dikejar tuh, wah di sini nih, coba datang loh, dia teriak tuh. Datang nih kameramen, sebelah mana bang, sebelah mana, coba siapa tuh bisa ketangkep nih sama lo. Bentuk energi kah, atau mungkin bentuk sosok kah, atau ops kah, atau seperti apalah. Intinya si Erik waktu itu berharap sesuatu yang ditangkap dari alatnya dia itu bisa ditangkap sama kamera dari Jack TV gitu kan. Nah, itu bergerak tuh dia ya. Jadi kalau nggak salah nih ya, nih Rick, kalau gue salah sorry nih Rick ya. Kalau nggak salah waktu itu dia ngomong ada sebentuk asap tipis. Ini kalau nggak salah ya, coba nanti lihat di ininya aja. Gue soalnya udah lama nggak nonton. Soalnya kan ini udah 4 tahun yang lalu gitu. Itu bentuknya kayak nenek-nenek kata si Erik. Tapi asap dia bentuknya. Terlihat membentuk seperti sosok nenek-nenek. Tetapi ketika dikamerain sama kameramen dari Jack TV itu nggak ada. Hanya waktu si Erik mendeteksi dengan alatnya, dia sempat kelihatan tuh seperti ada sosok tipis, asap gitu ya, itu berbentuk nenek-nenek. Dan energinya kata Erik ini cukup kuat. Dan warnanya merah, kalau nggak salah merah itu negatif banget ya. Gitu. Nah, Erik tuh, dia jadi berkeliling gedung tersebut, tetapi dapetnya justru agak jauh dia dari gedung. Sosok yang disebutkan tadi gitu ya. Seperti asap tipis bentuknya nenek-nenek. Setelah Erik udah dapet, gue baru gantian. Erik istirahat. Gue keliling, ketika gue lagi keliling, kita ngelilingin bangunan. Ketika udah hampir semuanya, udah 2/3 kita kelilingin, mau balik lagi ke titik semula, ada satu pintu. Tiba-tiba gue berhenti di sini. Berhenti dalam artian gini, kesadaran gue full. Gue pengen terus melangkah. Tetapi ada sesuatu, ada sisi lain dalam tubuh gue yang membuat kaki gue tuh nggak mau melangkah gitu. Apa ini namanya? Gue nggak tahu. Jadi pikiran gue pengen terus jalan, tapi badan gue nggak mau bergerak. Terus mata gue natap ke salah satu ruangan. Itu nggak bisa bergerak tuh. Terus apa ya ini nama kondisinya? Dibilang kerasukan enggak? Soalnya gue sadar gitu ya. Nggak kerasukan nggak mungkin lah. Apa namanya? Nyambat atau apa juga nggak mungkin. Soalnya gue dalam keadaan sadar tuh. Tiba-tiba tangan gue ngangkat,
Nah dari sini gue tiba-tiba ngerasa kayak ini nih, ngerasa kayak ada apa sih, kayak nyucuk-nyucuk di sini lah, semacam kayak lu mau masuk angin, dingin jadi di sini nih, cuman dinginnya beda gitu, kenceng banget tuh, kayak ada angin nih, kayak gitu tuh ada rasanya. Terus tangan gue begini aja dalam hati gue, ngapain nih. Nah ketika lagi kayak gini, sosok kameramen Jack TV pada ngambilin kan. Ada apaan bang? Gue nggak tahu nih, gue juga nggak ngerti kenapa gue diam di sini gitu kan. Karena memang lagi-lagi harus gue terangin, gue bukan ahli supranatural. Hanya saat-saat tertentu dengan izin Allah, gue memang kondisi gue kadang-kadang suka kayak gitu bro. Ketika gue lagi ketahan kayak gitu, gue terus natap ke dalam. Secara visualisasi gue nggak ngeliat apa-apa bro, mata nggak kelihatan apa-apa. Tapi batin gue mengatakan memang ada sosok di dalam. Tetapi gue nggak bisa memastikan apakah kepala atau apa. Hanya saja memang dia bulat gitu. Gue cuman nggak tahu pasti betul kepala atau tidak. Cuman hanya dia menyerupai kepala lah, bulat ya. Ada dia diem di satu tempat terus dia gelinding bolak-balik kayak bola tapi bukan bola, kayak kepala tapi bukan kepala gitu. Sekitar 15 menit gue baru bisa kelepas, baru gue jalan tuh. Ketika gue jalan ke arahnya Erik, ngobrol lagi sama kameramen sama produser acara, lemes gue bro. Di situ gue kayak apa sih, energi gue tuh kayak habis lari 5 kilo. Lemes banget gue, ngos-ngosan, lemes, keringet. Gue sama gak ngerti tuh kenapa. Si Erik juga sempet tanya kan, bang lu kenapa bang? Pucet banget tuh. Iya nih. Gue kayak ketarik di situ, gila, kenceng banget. Iya bang, emang di sini. Nah Erik juga menggunakan alatnya ya. Kalau dia kan ada alat, kalau gue kan alatnya cuma intuisi. Intuisi ini, ya kita berbicara soal intuisi lagi-lagi harus sama orang yang paham intuisi. Orang yang bisa memahami kinerja gue ini ya orang-orang yang ngerti intuisi. Kalau yang enggak ya nggak bakal ngerti lah, gitu kan. Erik menjelaskan bahwa di sekitaran sini, di bangunan ini memang energinya cukup negatif dan cukup keras ya. Hanya saja Erik tidak bisa mendeskripsikan apa yang ada di dalam bangunan. Hanya saja dia bisa mendeskripsikan yang di luar bangunan gitu. Di sini kita sempat break karena gue tepar bro. Gue bener-bener lemes, nggak bisa jalan tuh. Ya itu, gue seperti ketarik energi gue bro. Lemes banget. Gue sering ngalamin kejadian kayak gini di mana gue nggak paham kenapa. Karena nggak ada yang namanya rapalan, nggak ada yang namanya bacaan, nggak ada yang namanya harus konsentrasi. Kan gue bukan ahli supranatural. Gue bukan orang yang bisa gitu-gituan. Hanya saja karena mungkin sering bergesekan aja dengan mereka. Akhirnya intuisi gue jadi tajamnya 30 tahun turun naik gunung bro. Kalau ditanya gue nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Hanya saja yang gue tahu kalau habis ngalaminnya seperti itu, misalnya leher nih punggung berat, ya seperti ada sesuatu yang masuk, tetapi kesadaran kita full, ya terus kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ataupun melihat hal-hal yang di luar logika kita. Tetapi kan tadi Erik punya alat, ya dia bisa membuktikan dengan energi. Kalau gue kan kadang-kadang kalau misal gue ceritain bentuk sosoknya itu kan dalam situasi yang tidak normal ya. Jadi kadang-kadang gimana nih nyeritainnya. Jadi gue cuma bisa bilang kalau misalnya abis ngalamin kayak gitu pasti badan lemes. Energi itu kayak habis, kayak orang habis lari-lari 5 kilo bolak-balik ataupun kayak orang habis ngangkat semen 10 sak bolak-balik. Capek itu. Nah sempat ditunda karena gue tepar. Selesai makan, kita briefing, baru nih kita ke tempat yang dituju. Sebelum masuk ke sana, gue sempat ditanya metode apa bang yang bisa membuat energi makhluk yang tidak terlihat ini itu bisa terlihat lah. Apa lu punya? Kalau gue kan ada alat gitu. Kalau si Erik, kalau gue ada Erik pengalaman gue. Jadi gue menggunakan spiritus yang gue campur sama garam. Itu gue bakar di satu tempat yang apa namanya yang dianggap wingit, dianggap serem. Nah kalau memang ngepas dia lewat di atas api yang gue bakar menggunakan spiritus dan garam itu, ketika dia tersentuh, ya kalau memang ngepas nih ya, itu nanti dia akan menyerap energi apinya tuh, yang dari gue bakar spiritus sama garam. Ketika terserap energi apinya itu, biasanya menurut pengalaman gue itu akan terlihat wujudnya, gitu. Karena dia misalnya nyerempet api itu, nah energi apinya keserap sama dia, kelihatan kan bentuknya api tapi bentuk wujudnya dia gitu. Ini pengalaman yang gue sering banget temuin ya di dalam melakukan pendakian. Kalau ada sesuatu yang gue anggap kok aneh gitu kan, mata nggak bisa lihat tapi
ini tenda ada yang garuk-garuk lah, ada yang jalan segala macem. Nah biasanya ya belum tentu orang seperti gue, tapi paling tidak kalau mau dicoba boleh. Gue menggunakan itu spiritus, ya gue taruh di dalam kaleng udah gue potong, gue taruh garam. Kalau baca-bacaan itu ya memang wajib ayat suci kita baca, karena yang hebat itu bukan ayat sucinya, yang hebat itu bukan spiritusnya, bukan garamnya, tapi yang hebat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai apa sih, sebagai alat. Nah waktu itu gue akan menggunakan apa namanya teori tersebut, pengalaman gue itu ya. Erik sementara menggunakan alatnya dia. Udah setelah kita udah briefing, kita jalan nih. Lumayan masuknya bro. 15 menit sampai 20 menit tuh. Iya hutan bener-bener hutan. Di sini di perjalanan ini di tengah-tengah sempet si Erik lari-lari tuh, dia kan petakilan ya. Tuh, karena alatnya bunyi, wah lari dia ngejar. Wah di sini nih ada nih, dikejar sama dia. Karena menurut dia nih di perjalanan ya, ketika kena sensor alat itu, makhluk itu, energi itu, ketika kena sensor alatnya dia menjauh, makanya dikejar sama si Erik, masuk dalam. Wah, gue ngeliatin, buset, bocah petakilan amat, gue kata kayak gitu kan. Dikejar, gue diem aja tuh. Enak ya kalau punya alat gitu ya. Sedangkan kalau kita kan ya nggak bisa kayak gitu dong. Ya kalau emang beruntung ketemu tuh energi. Kalau nggak beruntung ya udah nyanun. Gue liatin aja tuh si Erik tuh, ngejar-ngejar. Woi keluar lo, gue liat pas si Erik ngomong gitu, keluar sini. Coba tunjukin wujud lo, kata si Erik kan. Itu 3 orang kameramen tuh ngikutin tuh ya. Terus tiba-tiba energinya hilang aja dan medannya sudah tidak bisa diterusin tuh sama Erik. Karena ini kan medan gunung bro, bukan di dalam villa kan. Mentok si Erik balik lagi. Terus ngomong-ngomong lah sama kita, apa? Nggak tahu sih bang, cuman ketika detektor gue bunyi, gue kejar sesuai dengan dia kan ngikutin ini ya detektornya kan. Gue kejar sampai sana hilang nih bang gitu. Kira-kira apaan bang? Lah gue kagak tahu kayak gitu kan. Lu tanya sama gue. Lah gue kalau lagi beruntung bisa ngeliat Rick. Ya dengan izin Allah itu. Gue nggak bisa kayak orang-orang di mana begini kelihatan baca-bacanya enggak. Gue tuh segala sesuatu sifatnya apa accidental lah ya. Tidak disengaja gitu. Nggak bisa gue kayak ahli-ahli yang memang bisa seperti itu. Istirahat lagi tuh karena sekarang si Erik yang capek habis ngudak-ngudak dia kan. Kita istirahat di tengah-tengah jalur sebelum masuk ke dalam villa. Mulihin stamina, terus kita dapat briefing lagi dari produser acara. Ada sekitar 15 menit baru kita bergerak menuju ke villa. Jadi di sebelum villa itu nanti kita akan melewatin sungai kecil. Ya ada lapangan, terus di situ ada berapa bangunan ya? 1. Terus ada pendopo sebelah kanan. Di sebelah kanannya pendopo itu ada WC. Ya di depannya WC itu ada bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bentuknya rumah panggung. Hotel-hotel zaman dulu lah modelnya gitu ya. Istilahnya mewah, cuman mewah tradisional gitu ya. Hotel-hotel rumah panggung dari kayu, tapi bentuknya bagus ya. Ada yang bentuknya kayak rumah zaman dulu kotak, ada yang bulat gitu macam-macam, gua nggak begitu inget. Nah, kita di sini sebelum memulai penelusuran kita briefing, kita baca doa sama-sama dipimpin sama si produser acara ya si Kiki. Selesai, udah Erik duluan tuh dapat tugas. Erik dia akan berkeliling ke seluruh areal villa dengan menggunakan alatnya. Sementara kita menjauh nih, kita ngeliat dari jauh. Semua lampu dimatiin tuh. Hanya tinggal tersisa Erik sendirian di situ. Sementara kita agak jauh ngeliatin. Ya kan di sebelah sini ada saung-saung tuh, kita pada nongkrong di saung-saung situ. Oh. Intinya si Erik sendirian tuh. Agak jauh 50 meter. Lah lumayan itu bro. Lah gue belum tentu berani juga. Kalau di hutan beneran gue cuek. Tapi kalau di dalam bangunan itu gue kadang-kadang gampang. Karena ke batas begini gue nggak nyaman gue kalau ke batas pandangan. Kalau di gunung kan kita bisa ngeliat kemana-mana aman gitu. Dalam hati gue, buset, gue belum tentu berani kalau kayak si Erik. Terus terang aja. Ya tapi kalau ngaprak-ngaprak di hutan, ayo gitu. Tapi kalau di ruangan gue belum tentu berani nih gitu. Cuman ya udah, salut gue ngeliat si Erik tuh sendirian dia. Jalan, woi ayo dong keluar gitu. Dia pakai kamera geotermal apa sih ya? Pakai kamera geotermal terus sama alatnya dia berikut penerangan
penerangan dia minim tuh. Jadi kameranya itu kayaknya ada infrarednya atau gimana ya. Nah, intinya dalam cahaya yang minim pun itu dia bisa ngerekam gambar gitu. Itu ada sekitar setengah jam si Erik. Kedengeran kan suaranya. Kan bangunan itu ada yang kebuka, ada yang memang dikunci. Nah, yang waktu itu kita denger nih dari kejauhan jarak-jarak 50 meter itu, ketika dia masuk ke salah satu ruangan yang menurut dia itu WC. Dia di sini cerita bahwa di deket WC itu energinya merah dan jahat. Menurut Erik ya, ada lah itu bukti siarannya ada gitu ya. Itu dia bolak-balik muter-muter di situ tuh, ada setengah jam dengan bahasanya dia. Kalau gua nggak bisa, karena apa ya? Waktu itu gua udah umur 43, 44 mungkin udah agak down gitu ya, udah agak slow lah. Kalau masih muda mungkin masih kayak gitu juga kelakuan gua gitu ya. Ini karena gua udah mungkin semakin tua jadi yang kayak gitu-gitu kadang-kadang males gua gitu kan. Ada tuh sekitar setengah jam si Erik tuh keliling, akhirnya selesai dia balik kumpul. Habis ini kan jatah gua. Erik dulu cerita bahwa selama dia melakukan penelusuran sendirian di tempat-tempat yang memang dia masukin, area-area yang kunjungin, itu kebanyakan area yang disambangin sama dia itu pasti mengeluarkan indikator cahaya merah apa-apalah. Pokoknya di mana energinya itu menurut dia ini energinya besar dan negatif gitu. Tetapi masalah wujud ataupun sosok gue lupa nih dia sebutin apa gitu. Dia sempat nyebutin kayaknya anak kecil atau apa gitu. Anak kecil itu ada berapa orang gitu menurut si Erik, tapi si anak kecil ini tidak terlalu dahsyat energinya. Ada beberapa sosok selain anak kecil ini yang memiliki energi benar-benar negatif. Si Erik cerita tuh, kita sambil bakar unggun tuh, ambil nikmatin abu unggun ngobrol. Nah setelah Erik istirahat baru gue dipanggil sama Kiki, Kang gimana Kang, lu udah bisa buktiin nih pengalaman lu gitu kan, cara-cara lu tuh, metode lu selama lu melakukan pendakian, ya boleh aja silakan. Lu kita tinggal di salah satu bangunan ya. Nah bangunan itu menurut Erik sumbernya gitu, tempat yang lampu indikatornya dia tuh nyalanya paling kencang. Gue tuh masih deg-degan bro dengar ceritanya dia. Masuklah gue ke tempat yang menurut Erik energinya paling gede. Dan ternyata nanti setelah gue selesai melakukan uji nyali tadi ya, emang benar ternyata. Tapi ntar ya, sabar ya. Udah diantar gue sampai ke muka villa ya, depan villa. Terus pada mundur tuh, lampu digelapin semua, ditinggal lah gue sendirian di dalam tempat yang energinya paling gede. Itu pintunya ditutup bro, dikunci dari luar. Sedangkan gue di dalam hanya ada satu kamera yang udah pakai tripod, dia lampunya nyala cetut pakai infrared kayaknya ya. Terus gue diem di situ sekitar setengah jam menggunakan ada 2 kaleng spiritus dengan garam ya. Jadi kalau yang ini mati, yang ini diisi, ntar dinyalain, ini nyalain lagi. Pokoknya itu harus setengah jam. Itu gue di dalam situ masuk bro. Begitu gue masuk, hal yang pertama gue hadapi apa? Rasa takut diri gue sendiri. Dimana tadi sebelum gue masuk lokasi ini, gue udah denger cerita di sini energinya paling gede. Otomatis pikiran gue main, melayang kemana-mana dia. Tapi lagi-lagi, gue udah sampai sini gitu kan. Udah gue tenangin diri gue dulu sebisa mungkin. Hal yang paling berbahaya ini bukan yang ada di dalam ruangan ini, ataupun ada satu ruangan yang ketutup yang menurut Erik mau didobrak, itu nggak bisa. Di balik pintu itulah katanya ada sesuatu yang seperti meronta-ronta mau keluar, tapi nggak bisa keluar. Nah, setelah gue ngadepin diri gue sendiri dengan bayangan-bayangan yang tadi dibilang sama Erik, itu agak lama bro, 15 menit pertama gue cuman ngapain? Tenang. Tenang. Cuma nenangin diri dulu. Tangan gemeter apa gimana. Begitu udah tenang, baru ya gue ada kalau itu ada. Cuman disiarin apa enggak gue nggak tahu. Yang jelas ketika gue lagi sendiri memang disiarin. Gue sempet ngomong, hadir, keluar, tunjukkan wujud, sentuh api ini, seperti yang biasa gue lakukan gitu kan. Itu selama setengah jam gue di situ gue tunggu. Memang di belakang gue tuh ya, kan gue nggak ada alat nih. Alat gue cuma intuisi bro, rasa. Kan gue ngebelakangin pintu yang katanya Erik ada energi yang luar biasa. Sedangkan gue ngadepnya ke pintu keluar.
api kan gue taruh situ sambil sila gitu ngadepin kamera, tarik napas. Di belakang gue tuh kayak ada angin ngegebur-gebur. Wah gila dalam hati gue. Diem aja gue tuh. Gue cuma bisa bilang dalam hati gue, keluar, ayo. Terus gue ngomong juga pelan, ayo keluar, tunjukin wujud lo. Tuh di belakang itu kayak itu pintu nggak bergerak, nggak ada, nggak ada. Cuman gue ngerasanya cuman kayak geburan energi gitu loh. Seperti gelombang elektromagnetik, kan kita juga punya gelombang elektromagnetik. Mereka juga punya. Ketika itu beradu, ya, ketika kita dalam frekuensi yang sama, gelombang itu masing-masing kita keluarkan kan pasti beradu kan. Nah, gue merasanya kayak gitu loh. Kencang banget bro. Cuman gue nggak tahu bentuknya apa nih. Belum kebayang bro. Karena apa? Gue masih kefokus ke api sama nenangin diri gue. Nah, setelah api pertama mati, api kedua kan masih nyala nih. Api kedua gue tuangin lagi spiritus. Anjir itu 15 menit aja kayaknya udah semalaman suntuk itu. Beneran. Wah kencang batu energi tuh. Ber. Baru gue coba heningin. Gue gak mau ngomong sama kamera. Gue gak mau action. Gue diem. Gue tenangin diri gue. Gue coba masuk ke dalam dimensi mereka. Waktu itu gue berharap Allah ngasih izin. Ya Allah ngasih kesempatan ya gue coba. Akhirnya entah gimana caranya tiba-tiba pokoknya tahu-tahu begitu aja. Dimana semuanya tuh rasa-rasanya kayak gue ada di ruangan hamba udara lah ya. Suara angin nggak ada, suara air kan di depan tuh ada air, ada aliran kali kecil itu juga nggak kedengeran. Maksudnya kedengeran tapi kecil lah gitu ya. Itu baru tuh di belakang gue kelihatan lah. Ya, gue ngadep ke sana, posisi gue merem. Tapi belakang bisa kelihatan. Ini namanya apa? Itu namanya intuisi, rasa ya. Di belakang itu kelihatan sosok dia memang seperti nenek-nenek ya. Tapi pakaiannya nggak jelas. Gitu. Bentuk wajahnya juga nggak jelas. Pokoknya seperti nenek-nenek. Seperti bentuk itu nenek-neneknya nggak jelas. Hanya saja hati gue mengatakan kok kayak nenek-nenek gitu. Dia tuh pakaiannya ya semacam kayak kebaya lah ya, kebaya longgar gitu ya. Dia tuh energinya luar biasa memang. Dan kayaknya dia tuh yang menguasai tempat itu. Dan di sekeliling tempat itu banyak emang bocah. Saat itu gue ngeliatnya versi intuisi, versi batin. Ya kalau kita lihat pakai mata kasar. Ini mata sampai belok, ya, sampai belok bintitan nggak bakal kelihatan gitu. Karena bukan seperti itu metode untuk melihatnya. Segala sesuatu kan ada metodenya, segala sesuatu itu ada caranya. Dan setiap cara, setiap metode ada ilmunya. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Jadi menyikapi yang kayak gini-gini ya harus sesuai dengan metodenya, harus sesuai dengan caranya. Baru nanti akan ketemu ya apa namanya jawabannya. Paling tidak jadi nggak gampang karena ada ilmunya gitu. Nah di sini baru gue ngerasakan, banyak banget rame ya. Di saat gue lagi menikmati kayak gitu, terus di depan tuh apinya goyang-goyang bro. Kan gue ketutup nggak ada angin, api goyang-goyang tuh tak. Api birunya kan spiritus campur garam dia kletak gitu kan. Sayang garamnya bukan garam kasar, garamnya garam halus tuh, garam dapur. Kok bakar lagi satu lagi tuh, ya, sama dia begini cak. Dalam hati gue nongol lo. Soalnya kalau sampai dia nyerap, bukan nyerap ya, sampai dia nyerap energi api, menurut pengalaman gue yang udah, kalau sampai dia nyerap energi api yang ada di dalam spiritus, yang ada di dalam kaleng, yang isinya spiritus gue bakar ini, biasanya itu mata telanjangnya bisa ngeliat bro. Otomatis kalau mata telanjang bisa ngeliat, mata lensa juga pasti bisa lihat. Dalam hati gue salawatan, karena yang hebat itu hanya Allah. Makhluk dimanapun, makhluk apapun jenisnya, ya apapun keilmuan dia, yang namanya makhluk itu nggak akan pernah bisa lebih hebat daripada penciptanya. Jadi waktu itu gue fokuskan ya, selain gue sedang bertugas di sini, gue fokuskan gue hanya kepada Allah, dimana nggak ada satupun kekuatan yang bisa ganggu gue kecuali atas izin Allah gitu. Udah gue nggak tahu tuh berapa lama gue diam, gue nikmatin lah tuh semua pemandangan yang tak kasat mata yang saat itu terlihat ketika kita merem terlihat, melek nggak kelihatan. Gue nikmatin aja tuh. Nggak tahu berapa lama, tiba-tiba pintu kebuka, kaget gue. Pintu depan gue diem aja, dibuka nih.
buka, bang, udah bang, gimana bang? Ya lu lihat aja dari kamera dah, gua kata kayak gitu kan. Ya, nanti kalau gua deskripsiin percuma juga kan, itu kan hanya gue yang lihat gitu. Ya deskripsiin aja bang, nggak apa-apa dikit aja biar pemirsa tahu lah. Nah tadi deskripsinya kira-kira kayak gitu, nggak usah diulang lagi ya. Jadi gue keluar, nah sebelum turun gue sama Erik tuh satu frame, ada lu bisa ambil kok. Ya, gue satu frame ngasih lah masing-masing keterangannya Erik dengan metode, sedangkan gue juga menggunakan intuisi gue. Sama sebenarnya gelombang elektromagnetik juga ya, hanya saja gue menggunakan pantulan semacam kalau kapal ini kali ya, sonar kali ya, kita pancarin gelombang yang sama dari tubuh kita nanti akan mantul. Nah itulah benturan energi. Kita jelaskan tuh ya kekurangan dan kelebihan ya. Kalau kelebihan si Erik jelas alatnya, indikatornya jelas. Terus dia juga nggak akan salah karena tempat-tempat yang nggak ada, nggak mungkin dia bilang ada. Soalnya kan dia punya indikator lem. Itu kelebihan dia gitu. Wah di sini nggak ada, sini ada. Nah kalau kekurangan dia sulit sekali untuk mendeskripsikan makhluknya. Karena pada waktu itu Erik belum masuk ke sana kayaknya gitu. Nah kalau gua kekurangannya tidak bisa memberikan indikasinya mana bang? Oh nggak ada lampunya apaan? Masa jempol gue nyala gitu kan? Enggak gitu kan. Nah ini kekurangannya gitu. Tidak bisa memberikan indikasi ataupun indikator kecuali gue yang merasakan. Dan ketika gue menjelaskan itu hanya butuh orang percaya atau tidak. Kekurangannya seperti itu. Kelebihannya anytime, kita nggak butuh baterai, kita nggak butuh listrik. Kita cuma butuh tenang, anytime kita bisa main. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya kita tidak punya indikator yang bisa menjelaskan bahwa makhluk itu bisa ada. Wah, dengan kalau Erik kan jelas nyala lampunya, alatnya. Kalau gua nggak bisa menjelaskan ke situ. Nah itu kita terangin tuh kepada pemirsa kekurangan dan kelebihan daripada yang kita punya masing-masing. Ngasih pesan-pesan. Terus kita nemuin salah seorang warga ya, Kang JJ kalau nggak salah namanya ya. Halo Kang JJ. Nah dari Kang JJ ini dapatlah informasi yang lebih jelas lagi. Memang di sini sepi itu karena yaitu banyak gangguan makhluk-makhluk astral gitu. Jadi sepi pengunjung pada akhirnya karena biaya operasionalnya tidak sesuai dengan pemasukan, akhirnya dibiarkan terbengkalai begitu aja. Dan setelah terbengkalai itu ya banyaklah cerita ya di situ yang berkembang dari penduduk lokal bahwa memang di saat-saat tertentu suka ada kayak keramaian lah atau apa di lokasi Villa Terbengkalai ini. Setelah dari Bang JJ kita temu satu orang lagi, kalau nggak salah David ya namanya, Bang David. Dari Bang David itu juga hampir sama lah ya, hampir senada dengan Bang JJ menjelaskan memang di beberapa lokasi suka tidak suka, mau tidak mau memang makhluk-makhluk itu ada. Hanya saja tadi gue, Bang David, Bang JJ tidak punya indikasi bagaimana cara menjelaskannya. Beda dengan Erik yang mempunyai indikasi berupa alat yang bisa menjelaskan keberadaan makhluk-makhluk itu. Hampir sekitar jam 2 kita selesai. Terus kita briefing di depan api unggun yang kita bikin di dekat villa tersebut. Kita tutup acara, kita balik lagi ke mobil komando tuh di parkiran. Nah di situ ya udah istirahat, nggak lama sekitar jam 3 pagi gue udah meluncur lagi ke Jakarta. Mungkin ini mohon maaf Bang, koreksi kalau salah ya. Iya. Pada saat itu ini awal ini nggak sih untuk Om Aresena nih ekspor kayak gitu, itu yang keberapa kalinya gitu maksudnya? Kayaknya yang pertama itu. Itu yang pertama kali. Iya kayaknya yang pertama. Ekspor tempat-tempat yang gak jelas ataupun yang angker lah seperti itu ya. Explore pertama yang direkam sama media. Oke. Ya itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, Berarti sebelum itu sering juga eksplorasi itu? Sering tapi nggak ada bukti dokumentasinya karena cuma iseng doang. Kita nyamperin jembatan Panus, kita nyamperin ini ya cuman semua itu dilakukan iseng gitu. Kalau yang sama Erik ini memang kan dilakukan dengan sengaja, ada yang dicari, juga ada yang mau dibuktikan dan juga didokumentasikan dengan baik karena kan kita melibatkan
salah satu stasiun televisi. Tadi udah gue sebut malah Jack TV. Berarti udah tayang juga video itu. Udah ada Dan di ini bukan di YouTube Om, di TV. Iya. Kalau selain Jack TV ya ada juga di Trans 7 Misteri Dunia. Itu gue juga jelajah ke Makam Kemangi. Makam Kemangi itu adanya di Kendal. Gue sendirian waktu itu malah. Nah itu malah ketika gue lagi explore Makam Kemangi sendirian, tapi yang ngejelasin orang lokal bro. Orang lokal bilang selama gue muter-muter Makam Kemangi sendirian, mereka kan semua di luar makam. Karena gue bilang jangan ada yang ikut. Kalau ada yang masuk, biasanya nggak ada yang nongol tuh gituan, soalnya nggak sendirian gitu kan. Itu walaupun meriang-meriang gitu, rada-rada ngeper gitu, gue tetap jalan. Nah sepanjang gue muterin makam itu, menurut beberapa orang, ada 2 orang sih yang nemenin gue di luar makam agak jauh sekitar 50 meter. Gue tuh diikutin sama sosok berwarna putih bersih di belakang gue ngawal. Itu waktu gue di Makam Kemangi. Di Madiun gue ke Bendungan Widas, terus ke Sungai Kerangkeng, ke Goa Gembul. Terus ke gua apalagi tuh ada satu lagi gua yang di daerah Tuban juga. Banyak sih sebenarnya gua perusahaan yang didokumentasikan ya itu yang di Trans 7 sama yang di Jack TV. Kalau yang tidak didokumentasikan banyak banget Nah ini kan gitu. tadi kan perbedaan antara teknologi dan Intuisi. Nah Iya. ini mungkin teman-teman masih belum mengerti nih apa itu intuisi dan apa itu teknologi Om. Bisa dijelasin nggak Om? Intuisi itu lebih detail lagi Om. Itu apa Om? Intuisi itu perjalanan dari pengalaman ya. Oke. Jadi rasa yang terlatih, indera yang terlatih dari pengalaman lu selama melakukan sesuatu. Lu fokus, misalnya gue adalah seorang pendaki. Kebetulan di tahun 2020 itu berarti gue udah sekitar 27 tahun melakukan pendakian. 27 tahun jalan hutan tuh Om ya. Keluar masuk hutan, naik turun gunung. Ya. Dari tahun 92. Nah, selama periode gue naik dari awal 92 sampai ke tahun 2020, itu kan gue namanya punya pengalaman. Oke. Jam terbang Om ya. Nah, jam terbang, pengalaman. Nah, di balik pengalaman itu ada rasa yang kita dapat. Ada ada intisarinya dari rasa. Intisari dari rasa itu adalah ilmu. Sesuatu yang tidak akan didapatkan tanpa terjun dan fokus konsisten di bidang tertentu. Itu nggak akan dapat intuisi. Jadi kalau lu konsisten 20 tahun, turun naik gunung, intuisi lu soal pendakian dan yang berhubungan dengan pendakian, salah satunya makhluk gaib, itu baru bisa terasa. Kalau belum ke sana, belum bisa. Gitu bro. Setahun 2 tahun mah 5 tahun juga belum tentu 5 tahun belum tentu bisa, 10 tahun juga belum. 10 tahun baru mau tumbuh tuh. Itu pun kalau konsisten gitu. Dengan orang yang mungkin dikasih kelebihan Om. Indigo. Kalau indigo nggak tahu gua. Itu kan dari lahir. Terus kalau ahli supranatural mereka memang punya ilmu, memang belajar, mendalami ilmu seperti itu. Jadi tahulah kalau kita kan enggak, hanya intuisi, pure intuisi tanpa baca-bacaan. Berbekal pengalaman, bagaimana gue bisa merasakan, akhirnya gue tahu oh dengan begini kita melemparkan energi seperti apa sonar tadi, energi elektromagnetik kita, energi listrik kita lemparkan, nanti kalau berbenturan oh berarti ada makhluk yang sama memiliki energi kayak kita gitu. Hanya saja nanti kita bisa merasakan ini energi baik atau jahat, ya lagi-lagi hati yang bisa menentukan, tidak ada indikatornya. Jadi hanya bisa dipercaya oleh orang yang percaya dan orang yang tahu ilmunya. Kalau enggak ya biasalah baca komen-komen yang nggak jelas gitu. Ya gitu, karena kan nggak. Juga kayak gitu karena memang mereka itu tidak terjun langsung dalam dunia seperti itu. Iya, nggak tahu benar. Dengerin cerita kayak gini langsung mengejat seperti itu. Karena kan mereka nggak tahu bahwa untuk mendapatkan hal seperti itu, ya harus terjun ke situ, harus belajar paling tidak. Dan orang belajar itu tidak boleh menghakimi. Orang belajar denger dulu sampai dia dapet selahnya di mana baru dia bisa. Itu pun gak boleh menghakimi, menilai aja nggak boleh apalagi menghakimi gitu. Dan ini lawannya sama teknologi yang dimana pada saat di tahun 2020 itu mungkin Ghost Ranger Bang Erik ini mungkin belum punya alat yang secanggih seperti sekarang ini Om. Mungkin gue ingat tuh alatnya masih kotak begitu doang bro. Sekarang alatnya gila udah canggih banget itu. Ya iyalah. Bisa ngomong sendiri Om. Oh udah bisa. Kayak kita ngomong sama HT. Ya. Ya kan tempo hari kan sempat Bang Erik sama tim juga kesini kan.
Bener, dia berdialog langsung sama makhluk yang ada di studio kita. Iya. Itu ada suaranya. Ada suaranya. Saya sampai godek kepala. Anjir, canggih juga ini. Mungkin pada saat itu masih yang detektornya. Dia hanya menggunakan lampu itu, lampu detektor. Ada tuh, kalau nggak salah dia warna merah, warna hijau dia. Iya, merah, hijau, apa biru gitu, apa kuning. Pokoknya kalau lampu indikatornya misalnya merah, ini berarti jahat gitu. Seinget gua nih ya, Rick, kalau salah sorry Rick. Karena kita nggak tahu nih. Nggak tahu nih. Seperti itu. Iya, seinget gua kayak gitu. Jadi dia punya indikator lem di mana dia bisa menjelaskan gitu, bisa mendeskripsikan energi dari si makhluk. Wah, ini kalau merah bang, berarti jahat, kuat Negatif gitu. Negatif. Kalau biru, baik lah gitu, biasa aja. Terus kalau apa satu lagi kuning apa gitu, itu lemah lah gitu. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah dibawa juga pada saat itu kesini. Kan dites dulu ya Iya, dulu. dites. Indikator itu, wah, gue penasaran nih katanya gitu. Bawalah dia turun lagi ke bawah tuh, ngambil lagi alatnya yang bisa berdialog itu. Iya. Bener om. Ngomong tuh alatnya. Ngomong. Iya. Alatnya, dan ternyata bener sinkron sama cerita yang udah dialami ataupun dengan sama security kompleks ini juga. Udah ada sih sebuah kejadian pada saat itu. Gurunya gitu. Iya. Sinkron gitu om. Nah kan kalau security kan dia tidak bisa mendeskripsikan, tidak. Sama kayak gini berarti ya. Iya, ya? kita tidak bisa mendeskripsikan dengan indikator karena kita nggak punya teknologinya. Tetapi kan ternyata teknologi juga bisa menangkap hal-hal yang di luar nalar tadi. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu nggak ada. Nah, Eric inilah yang akhirnya membuktikan ya dengan teknologi bahwa orang-orang yang bercerita tentang goib yang dia tidak bisa memberikan indikasinya apa ya kepada penonton, kepada orang lain karena memang nggak ada alatnya, Eric inilah ya yang memberikan pencerahan. Ada makhluk-makhluk itu, cuman yaitu dia bisa nih, gue komunikasi sama, bisa keluar suara, bisa keluar indikator rem. Kalau kita kan nggak, wah ini ada nih, ada apaan kalau orang yang nggak tahu kan gitu. Apaan tuh lagu-laguan gini kan, lucu gitu. Iya kan. Nah di sini terkadang ada sedikit apa ya rancu kan antara orang yang emang action sama yang beneran. Iya, bener. Karena kan semuanya nggak punya indikator. Kalau Eric kan enak dia punya indikator. Kalau kita, makanya gue nggak pernah ngobrol yang aneh-aneh kecuali memang badan bergerak sendiri tanpa bisa gue kendalikan. Kayak waktu itu gue penelusuran di rumah tua di daerah Pondok Indah. Tahu di blok berapa, serem banget tuh bro. Nah itu gue gerak sendiri tuh bro. Gue gak bisa kendalin badan gue. Oh, mukul sono, mukul sini, ngomong gue ngaco. Terus waktu gue ke mana? Brebes, yang perlintasan kereta tuh Segoro Wedi atau apa sih? Wedi gitulah. Kali Wedi. Ketika gue penelusuran di Kali Wedi, itu sama. Gue juga nggak. Gue kan sama itu tuh, sama Ujang Bustomi waktu itu. Ujang Bustomi acara sendiri. Gue penelusuran sendiri nih. Oh di situ gue juga nggak jelas tuh. Iya sama. Ini badan gue gerak sendiri nih gini gitu. Tapi kan Masih sadar kok. sadar. Cuman kan orang yang nggak percaya, orang yang apatis, ini orang gila nih pura-pura gitu kan. Beda sama Eric yang enak banget dia kan. Baik gue bilang, wah gue makasih banget sama Mas Eric lah. Eric. Kita tidak mampu untuk menjelaskan, kita tidak mampu untuk meyakinkan karena indikasi-indikasinya betul-betul cuma bisa dibilang hayalan lah ya. Dalam arti kan orang nggak tahu gitu kalau apa terbantu-bantu sama adanya alat kayak gitu om ya. Nah dengan alat kayak gitu akhirnya nanti orang-orang bisa ada sedikit terbuka lah ya bahwa makhluk itu memang sebenarnya memang ada karena ada indikatornya ya. Dan nanti pun akan membatasi juga orang-orang yang cuma action doang gitu kan. Kan kadang-kadang kerancu. Indigo. Segala macam itu ya. Kan kita nggak ngerti ya. Iya. Kita kan sebagai orang awam. Iya. Saya pribadi gitu. Sama gue juga awam bro. Gue kayak gitu-gitu tuh selalu accidental di mana gue tidak bisa merekayasa. Gue tidak bisa untuk merencanakan yang kayak gitu-gitu. Pokoknya kejadian-kejadian kayak gitu semua di luar kemampuan gue. Jadi semua pengalaman gue di gunung terjadi itu ya di luar nalar gue, di luar kemampuan gue. Hanya saja selama 30 tahun lebih melakukan pendakian, memang ada sekitar 30 kali kejadian yang memang cukup menyeramkan. Gitu. Selebihnya ya biasa aja. Normal-normal aja. Lagi-lagi. Kalau orang yang baru 1-2 kali naik gunung paling anjir ini orang banyak banget cerita horornya. Tahun berapa naik gunung lo? Iya, frekuensi. Ya di
Iya sebenarnya kalau pada mau nenggungin YouTube gue banyak lah Iya. gue taruh tuh video-video pendakian. Aja udah. Gue mah bodo amat emang. Iya kan, tapi kan nggak semua pendakian kita itu bersifat horor. Enggak, di tahun 2024 gue 15 kali naik. Cuman sekali kok, itu juga nggak terlalu gitu. Iya. Itu Tadi kan Om Arya Sena sempat bilang tadi lebih takut di ruangan tertutup daripada di alam terbuka. Itu Iya. kenapa, Om? nggak tahu gue, soalnya kemungkinan besar tuh kayaknya terbatas pandangan bro. Gue semacam nggak luas gitu. Kalau gue semacam fobia lah sama ruangan kecil gitu. Tempat-tempat tertutup gue semacam fobia. Nah, fobia gue itu bisa sedikit gue tanggulangin, bisa gue atasin setelah gue ke villa itu. Karena emang bangunannya kecil, gelap. Baru tuh gue bisa menemukan tuh sedikit aja ya. Belum tentu juga nih ke depan gue bisa lebih baik dari kemarin gitu. Tapi gue bisa menemukan celahnya lah. Dimana di tempat yang bener-bener gue takut. Akhirnya kalau gue nggak coba untuk ke situ, gue nggak akan tahu rasa takut gue tuh di mana gitu. Makanya waktu itu tetap gue coba masuk. Akhirnya kejawab. Rasa takut itu ada di sini ternyata, sama di sini. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ya menyikapi sesuatu itu harus bijaksana, kita nggak boleh buru-buru ya. Sebab apa yang kita lihat belum tentu orang lain lihat. Apa yang kita rasa belum tentu orang lain rasa. Jika kita bijaksana, kita akan belajar ya, melihat apa yang tidak dilihat, merasa apa yang tidak dirasa. Jadi kita tidak buru-buru lah menjustifikasi sesuatu sebelum kita memahami ilmunya, sebelum kita memahami caranya. Ya, karena kalau kita cepat menjustifikasi sesuatu, kita itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar dan orang-orang yang akan selalu tenggelam dalam kebodohan dan ego kita sendiri gitu. Karena kita bijak, karena kita tidak mudah menjustifikasi, kita akan sering belajar. Dengan kita sering belajar itulah kita akan menjadi tahu bahwa ilmu itu sangat banyak cabangnya dan alam itu terlalu luas untuk bisa kita pahami semuanya, apalagi dari sudut pandang kita sendiri. Gak perlu lah gue tambahin karena teman-teman semua udah pada mungkin udah bisa menyikapinya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, gue pamit undur diri dan juga Om Arya Sena. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.